Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kalian udah lihat nih, ini adalah Noah, salah satu mobil yang barusan diperkenalkan di Jepang bersamaan dengan diperkenalkannya Toyota All New Foxy. Yang mana All New Foxy adalah mobil yang selama ini ada di Indonesia dan kita udah kenal. Mobil itu adalah mobil yang menjadi penantang daripada Mazda Biante, lalu kemudian ada Mitsubishi Delica, lalu kemudian ada Nissan Nissan bukan Elgrand, lupa saya. Yang jelas ada satu Nissan tuh. Saya lupa, pernah ku review juga sebelumnya, Bosyu. Nah, mobil ini memang kita nggak tahu apakah akan masuk ke Indonesia si Noah ini. Cuman memang Noah itu cukup terkenal ya, tapi bukan mobil. Noah itu grup band yang cukup terkenal. Nah, Noah ini hadir dengan tampilan terbaru atau desain terbaru yang menurut kita cukup keren, dan kita lihat eh, gambarnya kurang lebih kayak gini. Ini adalah edisi terbaru daripada si Toyota Noah yang memiliki basis bodi yang sama dengan Toyota Foxy. Nah, yang menarik daripada mobil ini adalah tampilannya lebih elegan, lebih mewah, lebih berkelas kelihatannya ketimbang si Toyota Foxy yang lebih menonjolkan sisi kegarangannya. Nah, contoh misalkan yang bisa kita lihat dari sini ya, ini kita kembalikan tadi, itu adalah pada bagian sisi di mana nih kalau kita lihat ya, bagian depannya itu kelihatan mewahnya. Yang pertama di bagian lampu atasnya dia udah pakai Dia udah pakai LED projector, ada tiga titik di situ, ada 3 titik LED projector. Lalu kemudian di bagian bawahnya ini ada positioning lamp atau DRL yang menjadikan mobil ini kelihatan lebih manis kalau kita lihat dari situ ketimbang si Toyota Foxy. Lalu kemudian untuk grillnya bisa kita lihat ya, grillnya memang kelihatan mewah dengan mode-mode horizontal. Lalu kemudian di bagian bawah sini itu ada fog lamp yang tentunya udah pakai LED multi reflektor, kelihatan kayak gitu. Nah, mobil ini juga memiliki sensor parkir kalau kita lihat ya di bagian grillnya. Lalu kemudian di atas tulisan Noah di situ ada kamera depan. So, mobil ini harusnya support untuk kamera 360 mengingat ukurannya juga yang cukup gambot, bosku. Nah, ini untuk bagian mukanya. Lalu kemudian di bagian lampu belakangnya kita tunjukin dulu. Nah, kayak gini nih, ini kelihatan keren dan kelihatan lebih solid memang. Nah, kelihatan kayak gitu sensornya. Dan untuk lampu belakangnya juga kelihatan lebih menarik ya, dengan warna yang manis kalau menyala kayak gini, bosku. Nah, sehingga memang mobil ini akan menjadi pesaing daripada si Toyota Foxy kalau si Toyota Navon ini juga, si Toyota Noah ini juga masuk ke Indonesia. Nah, mobil ini juga punya fitur safety di mana mobil ini akan berhenti sendiri pintunya kalau misalkan ada yang mau turun dari mobilnya. Lalu kemudian sensor yang ada di spionnya membaca ada pergerakan kendaraan atau orang, atau ya kendaraan lah yang datang dari belakang. Nah, itu yang menarik, bosku, sehingga menurut saya memang itu hal yang sangat penting karena mengingat mobil ini adalah mobil yang dibangun dengan sliding door, sehingga kalau biasanya kan kita turun, kalau dia bukan pintunya kayak biasa, maka kita buka pintunya itu bakal kebentur orang yang dari arah samping dengan pintu. Kalau sliding door, pintunya ke sliding ke belakang, lalu kemudian kita turun, kita yang jadi korban tabrakan kendaraan yang akan lewat itu. Nah, itu sih, bosku, untuk mobil ini dari sisi safety juga cukup oke. Lalu kemudian mobil ini juga ada fitur smartnya. Nah, ini yang paling menarik, bosku, yang ada di Toyota Noah, termasuk juga yang ada di Toyota Foxy sebenarnya. Nah, untuk sliding door-nya itu dia pakai kick sensor, bosku, dan dia untuk footstep-nya otomatis akan keluar kayak gitu. Ulala, dengan ground clearance yang cukup tinggi juga, sehingga memang kalau kita lihat dari sini, ini tinggal kita berpijak ke bawah lalu kemudian pegangan ke gripnya, maka kita akan dengan sangat mudah naik ke bagian mobil ini. Dan ini untuk footstep-nya yang model keluar kayak gitu, dia hanya ada pada baris kedua karena memang mobil ini yang menjadi nilai jual paling diunggulkan adalah sisi sisi baris keduanya, karena memang biasanya tuannya itu atau bosnya itu duduknya di situ, bosku. Nah, kebetulan yang ini bosnya anak kecil, jadi ya tentu footstep itu akan sangat membantu.
Kayak gitu bosku, lumayan oke sih kelihatannya. Nah, di situ ada foot nya, lalu kemudian ada gripnya. Dan itu kalau kita lihat gripnya ya, dia ada dua tingkatan bosku. Jadi kalau misalkan bagian bawah itu untuk anak-anak, lalu kemudian untuk bagian atasnya tentunya untuk orang dewasa bosku. Nah, gitu ya. Jadi ini tentu menjadi features yang sangat menarik dan memudahkan apa penumpangnya pada saat naik ke mobilnya bosku. Keren juga sih. Nah, ini untuk yang orang dewasa nih, dia megangnya lebih ke atas dan itu lebih mudah. Wadidaw, keren ya. Nah, kita sih harapannya Foxy yang bakal masuk ke Indonesia juga itu fiturnya sama sehingga menarik orang-orang untuk membeli mobilnya. Dan ini, keren, keren sekali kalau kita lihat tampilannya. Malah lebih menarik ini menurut saya ketimbang si Toyota Foxy kalau saya lihat dari sisi desain untuk bagian depannya. Nah, tuh kalau kita lihat ya, itu ada apa? Jadi ini sebenarnya ada pada mobil-mobil yang sama sebelumnya, termasuk mobil ini edisi sebelumnya, di mana mobil ini itu maybe 7-seater tapi yang tiga orangnya tuh justru malah di baris paling belakang. Yang di tengahnya hanya ada 2 orang dan tentu di situ di bagian ini ada apa semacam apa ya? Semacam ada jalur untuk orang pada saat ingin ke baris belakang. Jadi di situ ada selaknya atau ada space di mana memudahkan orang untuk menuju ke baris belakang. Lalu kemudian pada saat di situ kan ada itunya ya, nanti bakal kita tunjukin juga ada meja di situ. Nanti bakal kita preview juga pada videonya ini. Wah, cakep ya. Nah, ini joknya bisa di sliding, bahkan slidingnya jauh ke belakang bosku. Nah, itu dia ada mejanya. Jadi bisa duduk di situ, lalu kemudian bisa naruh kopi atau minuman, apapun itu di cup holder, atau botol bisa juga kayak gitu. Yang mobil ini juga pada bagian itunya ada slot charging buat kita charging gadget dan bisa naruh di bagian samping. Ini yang paling nyaman bosku. Ada leg supportnya, jadi apa ya, kaki kita bisa selonjoran, apalagi kalau misalkan kita recline secara full. Ya ini long sofanya udah dapat, malah kalau nggak salah di beberapa ulasan tentang Foxy sebelumnya kita ngebahas, malah si joknya ini bisa disambungkan antara jok yang depan dan paling belakang, jadi super long sofa dengan adanya leg support yang ada di bagian situ. Nah, keren ya. Nah, ini kalau kita lihat joknya cukup enak juga kelihatannya, lalu kemudian sepertinya dengan heater juga sepertinya ya, kalau kita nggak keliru tentang itu. Dan balik lagi ke tampangnya bos, wah. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau nanya ke teman-teman yang nonton video ini, menurut kalian bagusan mobil ini yang masuk si Noah ini atau si Foxy bos? Secara desain nih, secara desain kira-kira bagusan Noah atau Foxy? Kalau menurut saya sih memang kelihatan lebih menarik si Noah ini. Dia lebih lebih kalem, lebih lebih dewasa, desainnya lebih dewasa ketimbang si Foxy yang memang kelihatan lebih futuristis dan lebih garang lah si Foxy kelihatannya. Kalau ini lebih kelihatan elegan dan mewah bosku. Nah, itu lalu kemudian ini adalah hal yang paling menarik daripada mobil ini, di mana mobil ini itu bisa diparkir, bisa keluar dan bisa bahkan diparkir hanya dengan menggunakan gadget. Ini adalah features yang luar biasa, mengingat biasanya di tempat parkir itu kadang-kadang ada yang parkir tiba-tiba mepet sekali pintunya dengan pintu kita, jadi kita nggak bisa buka pintu untuk masuk ke mobilnya. Hanya dengan memutar-mutar lingkaran atau ring yang ada di layar handphone kita, maka roda ban mobilnya akan berputar. Jadi ibaratnya yang kita putar tadi di layar handphone itu adalah roda ban mobilnya, sehingga mobilnya keluar dari posisi yang terhimpit itu, sehingga tentu memudahkan kita untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan bisa berhentinya kayak gitu bosku, bisa berhentinya kayak gitu. Ini gila sih menurut saya, dan ini akan sangat membantu bahkan pada saat kalian punya rumah yang parkirannya sangat sempit, itu bisa juga dengan features yang ada di situ, yang bisa parkir dengan gadget. Nanti bakal kita tunjukin beberapa yang bisa parkir dengan gadget itu. Nah, mobil ini juga bisa di lock unlock dengan menggunakan handphone, dan harusnya sih bisa buat start mobilnya juga ya, harusnya sih kalau mau lebih komplit, tapi di sini nggak ditunjukin, hanya buat lock unlock dengan menggunakan gadget. Nah, ini visibility-nya sangat luas, sangat luas. Lalu kemudian untuk cluster meternya juga kelihatan sangat modern. Nah, ini ada yang tadi ya, itu yang kita lihat yang tadi tuh kita tunjukin dulu. Ini ada semacam, kalau di Mazda itu kan dia pakai
head up atau pop up ya, pop up kali ya kalau ini, memantul malah ke bagian atas kelihatannya dengan ke bagian atas kaca, head up apa pop up ya, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Saya rada lupa. Yang jelas kecepatan mobil termasuk arah mobil itu bisa dilihat di bagian kaca bosu. Jadi kita nggak perlu menghilangkan fokus kita dari jalan untuk memandang ke bawah untuk melihat seberapa cepat mobil kita dan apakah mobil kita itu berada di jalur yang benar. Ulala, keren. Nah, selanjutnya untuk bagian dashboardnya, head unitnya, AC-nya digital, lalu kemudian cup holder, panel soft touch di situ, dan itu adalah kemewahan-kemewahan dari sisi interior. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan USB charging pada bagian bawah, harusnya sih wireless charging ya. Dan di bagian depan ada 2 cup holder, lalu kemudian untuk instrumen transmisinya itu cukup elegan juga bos, dan tentu mobil ini akan sangat nyaman untuk keluarga karena memang spacious dan tentu membuat kita nyaman sepanjang perjalanan. Cuman ya mobil kayak gitu kita masih butuh driver bosku kalau kita mengemudikan atau kita menjadi pemilik daripada si Toyota Noah atau Toyota Foxy. Kalau kita yang kemudikan sendiri itu rasa-rasanya kurang, mesti. Nah, ini yang menarik bos, untuk bagasinya itu dibukanya malah dari samping, jadi kita nggak perlu kejeduk sama pintu bagasi dan dia bisa stop kayak gitu. Dia bisa di stop di bagian setengah. Dan ini yang lebih menarik lagi, untuk jok belakangnya, paling belakang kalau kita meluaskan area bagasi dan memuat barang dengan cukup banyak, dia one touch tumble, nggak kayak Fortuner yang mesti dicantelin lagi atau mesti dikaitkan dengan bagian bodi mobil. Tinggal pencet lagi maka bagian pintu bagasinya kebuka. Ini features yang detail yang menurut saya cerdas untuk mobil-mobil yang semacam ini, dengan harganya juga yang ya tentu lumayan mahal kalau kita bandingkan dengan Agya dan Alia. Nah, ini adalah bagian untuk parking mobilnya, di mana mobil ini bisa diparkir hanya dengan menggunakan gadget kita. Cuman ini nggak tahu apa artinya. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah apa arti dari step 1 bahasa Jepang dan seterusnya nih. Step 1 bahasa Jepang. Oh, nggak tahu saya artinya apa. Ini bahkan ngebacanya saya nggak tahu. Saya nggak ngerti huruf kanji. Nah, ini sedang didemokan pada saat parkir. Dia akan parkir di antara kedua mobil itu, lalu kemudian sebelum dilakukan parkir memang sepertinya ada beberapa yang mesti diaktifkan di bagian dalam mobil. Nah, termasuk yang tadi di bagian tengah, lalu kemudian di sini di bagian head unit ada beberapa yang ini indikatornya aja ya, bagian head unit tadi diaktifkannya di dekat transmisi. Nah, ini nggak tahu lagi nih maksudnya apa. Nah, itu ada itunya, ada animasinya ya. Oh, sepertinya sih untuk mengilustrasikan bahwa nanti mobilnya akan terparkir di situ tuh. Nah, tuh. Kita mundurin lagi, lalu kemudian itu kalau kita lihat ya, ini mobilnya ada putih yang bagian sini. Lalu kemudian di bagian sini ada lagi, bos. Jadi ini seolah-olah mengilustrasikan bahwa nanti mobilnya akan parkir di situ. Sama kayak ini. Ini adalah posisi mobil pada saat ini. Lalu kemudian kemungkinan nanti akan parkir di sini. Jadi sepertinya akan seperti itu. Jadi kita mesti menyimpan mobil persis di bagian tengah kayak gitu kali ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ini asumsi kita karena kita belum ketemu langsung juga dengan mobilnya. Bahkan belum masuk ke Indonesia malah. Nah, ini diilustrasikan. Lalu kemudian step kedua untuk parking remote-nya kayak gitu. Nah, ini kita tinggal turun. Sebenarnya sih gampang aja ya. Kalau siapa sih yang tiktokers itu malah akan mencela fitur ini, karena kenapa nggak langsung diparkir, itu cukup luas kok, kenapa mesti pakai itu ya. Pun kalau misalkan kita mau maju mundur kan tinggal diluruskan aja, bagian depannya agak dikeluarkan lalu kemudian turun baru dimundurkan. Oh, ini pakai Bluetooth ya. Kalau kita lihat Bluetooth dan Wi-Fi-nya mesti aktif, lalu kemudian membuka aplikasinya. Sepertinya sih aplikasi Toyota ya, Toyota T-Connect kalau nggak salah. Kalau nggak salah namanya T-Connect. Itu tulisannya bahasa Jepang semua. Mobilnya bahkan di sini kalau kita lihat Camry ya, bukan bukan Foxy, dan bahasa Jepang lagi yang kita nggak ngerti bosku. Aduh, mesti belajar bahasa Jepang. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya ya kayak gitu ya.
Cuman nggak tahu bagaimana caranya membuat animasinya kayak gitu. Apakah mesti ada yang di setting di handphone? Karena kalau yang saya tahu, kita tahu dari awal tadi, untuk yang diputar-putar itu hanya untuk memaju mundurkan, tapi ini bisa untuk membelokkan setirnya. Nah, kayak gitu tuh. Setirnya berbelok dengan sendirinya, lalu kemudian entah sampai kapan dia akan berhenti, lalu kemudian membaca bahwa dia sudah cukup, sampai di situ. Pas sudah full, dia mengulang lagi, kita fokus di layar handphone ya, dia mengulang lagi, maka tinggal diputar-putar lagi ke belakang, dia akan, jadi itu ada indikatornya kayak, kayak misalkan handphone yang lagi loading, atau kayak misalkan proses download yang lagi loading, kalau dia udah full, maka dia udah berada di posisi yang benar. Pada saat dia maju, lalu kemudian pada saat dia mundur. Aduh, ada-ada aja teknologi mobil sekarang ya. Tapi memang sebenarnya fitur-fitur seperti ini akan sangat membantu bos pada saat kita eh, apa akan parkir di tempat yang sempit. Apalagi kalau misalkan parkiran mobil kita pakai mobilnya, parkirannya misalkan nggak begitu luas, tapi mobilnya ada dua ya. Jadi bisa kita parkir dengan cara kayak gitu sih. Dan ini kalau kita lihat di handphone ya, animasi mobilnya itu dilingkari dengan huruf U, itu sepertinya sensor-sensor semua tuh. Dan ini posisi mobilnya saat sudah terparkir. Luar biasa sih bosku, si Noah ini ya menurut saya. Dan tentu ini menjadi pilihan terbaik kalau misalkan mobil ini nantinya akan jadi dan masuk ke Indonesia. Nah, itu yang bisa kita update bosku tentang mobil ini, dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru, kurang, dan salah, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.